Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Supangkat. Saya berasal dari PTPN 1 Regional 3. Saya peserta PLDP 3 Akuntansi Keuangan Angkatan ke-18. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan modul akuntansi keuangan dan manajerial. Definisi akuntansi adalah suatu kegiatan yang menyajikan informasi, terutama yang bersifat keuangan mengenai suatu kesatuan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, di mana menyajikan informasi bagi stakeholder untuk menaksir prospek aliran kas, aktiva dan kewajiban, prestasi keuangan, dan sumber perolehan dan penggunaan dana. Output akuntansi keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk mengabarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan entitas, dan catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi biaya juga ada untuk pengambilan keputusan. Yang pertama adalah biaya diferensial, adalah perbedaan biaya yang terjadi di antara beberapa alternatif keputusan. Yang kedua adalah biaya tertanam, tenggelam atau sangkos, adalah biaya yang terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun yang dibuat saat ini atau nanti. Yang ketiga, biaya kesempatan atau opportunity cost, adalah biaya manfaat yang hilang pada saat keputusan telah dibuat. Yang keempat adalah biaya relevan, biaya yang akan terjadi di masa mendatang akibat dari perbedaan di antara berbagai alternatif keputusan. Misalnya, akan membeli mesin pabrik A dan pabrik mesin B. Masing-masing ada upah operator. Jika operator A dan B sama, maka tidak relevan untuk pengambilan keputusan. Tetapi jika berbeda, akan relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kelima adalah biaya tunai atau output pocket cost. Biaya yang membutuhkan pengeluaran kas di masa mendatang akibat keputusan sekarang atau keputusan yang akan datang. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan terkait dengan pengawasan dan kepatuhan. Pengertian pengawasan menurut Mokper Serta 2006 adalah upaya sistematik oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan. Rencana atau tujuan untuk menentukan apakah kinerja sesuai dengan standar, mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa daya perusahaan digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengawasan menekankan kepada 3 hal, yaitu adanya rencana standar tujuan sebagai tolok ukur yang ingin dicapai. Yang kedua, adanya proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3, adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah kepatuhan atau compliance. Teori kepatuhan, compliance teori, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk patuh pada ajaran dan aturan, menekankan pada proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku. Terdapat 2 perspektif kepatuhan, yaitu yang pertama adalah kepatuhan kepada hukum yang disebut kepatuhan instrumental. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Yang kedua adalah kepatuhan normatif. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Model selanjutnya adalah menciptakan inovasi. Learning outcome, 1, berpikir kreatif dan mengeksplorasi ide-ide baru. Yang kedua, mampu mengelola gagasan dan karya kreatif. Yang ketiga adalah melakukan perubahan untuk mendapatkan nilai tambah. Learning outline. Yang pertama adalah innovation wisdom. Yang kedua, exploring ideas for innovation. Yang ketiga, writing innovation proposal. Design thinking method. Peran kunci pemimpin inovasi adalah
creating, yaitu tahu cara menciptakan solusi kreatif. Yang kedua adalah facilitating, tahu cara mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, advocating, melindungi, membina, menjembatani kelompok untuk membangun inovasi. Yang keempat adalah directing, memberikan arahan yang jelas tentang cakupan inovasi. Dan yang terakhir adalah fostering, menjaga dan menumbuhkan budaya dan perilaku inovasi. Yang terakhir adalah pengembangan bisnis. Tujuan pengembangan bisnis adalah menjelaskan konsep pengembangan bisnis dan optimalisasi aset, jenis-jenis bisnis yang dapat dikembangkan di PT PN Group, serta kebijakan dan SOP pengembangan bisnis di PT PN Group. Esensi perencanaan yang pertama adalah proses pengambilan keputusan dengan memilah dan memilih program atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diinginkan. Yang kedua adalah respon terhadap masalah atau kondisi masa kini yang belum atau tidak memuaskan, yang harus dirubah dan diperbaiki. Yang ketiga adalah dirumuskan oleh manusia dan harus dilaksanakan oleh manusia sebagai sumber daya. Yang selanjutnya adalah harus menghasilkan konsep bisnis yang dapat melaksanakan tugas pokok perencanaan. Di dalam pengembangan bisnis, perlu dilakukan studi kelayakan atau feasibility study, yaitu suatu kegiatan yang belajar secara mendalam tentang suatu bisnis atau usaha yang dijalankan dalam rangka layak atau tidaknya usaha tersebut. Mempelajari secara mendalam, meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi, selanjutnya diukur, dihitung, dan dianalisis dengan menggunakan metode tertentu. Kelayakan. Apakah usaha yang dijalankan memberikan manfaat besar dibandingkan biaya? Bisnis. Usaha yang dijalankan memberikan manfaat baik finansial maupun non-finansial. Yang selanjutnya adalah kajian bisnis. Penelitian yang berangkat dari beberapa rasional dan petunjuk untuk mengidentifikasi masalah. Kajian bisnis adalah penelitian yang berangkat dari beberapa rasional dan petunjuk untuk mengidentifikasi masalah yang mencakup sejumlah peristiwa yang berkisar pada keputusan-keputusan, program-program, proses implementasi, dan perubahan organisasi. Demikian penjelasan beberapa modul yang saya dapat dari pre-learning PLDP 3. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya